mengenai jenayah di negara Islam, tapi ada seorang muslim melakukan sesuatu hukum jinayat gitu ya. Apakah hukumannya seperti apa? Tetap diperlakukan seperti muslim atau non muslim gitu? Seorang Di negara muslim, muslim. di negara muslim ada seorang non muslim gitu ya, dia atau melakukan sesuatu kesalahan seperti hukum jinayat itu, apakah sanksinya, apakah tetap diberlakukan seperti Islam? Terima kasih. Perlakuannya sama. Ya seperti hadis yang satu orang. Jadi ketika suatu negara sudah mendeklarasi dia sebagai negara Islam, ya konsekuensinya kemudian hukum Islam secara seluruhnya diterapkan, maka berarti semua yang ada di dalamnya tunduk kepada aturan tersebut. Bahkan ada perlakuan berbeda kepada non-muslim. Ada yang namanya jizyah. Jizyah itu membayar peti kepada pemerintah Islam dengan jaminan pemerintah Islam akan melindungi mereka, mengakui keberadaan mereka. Nah, ketika mereka sudah tunduk kepada suatu negara aturan, kemudian mereka melakukan pidana yang mereka pun tunduk kepada pidana Islam. Tapi negara tetap memberikan kebebasan kepada dia untuk melakukan kegiatan agama yang sifatnya privat, ke sinagog, ke gereja, itu dipersilakan. Tapi pidana itu kan sifatnya publik ya, maka dia tetap tunduk kepada aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Jadi tetap mereka tunduk kepada aturan negara seperti yang ini yang hadis nomor 178, dia tunduk kepada aturan yang diterapkan dalam negara tersebut. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak yang sudah disampaikan oleh Pak Ustaz, yang pertama mengenai Raja itu kan Raja Ethiopia itu ya. Memang indikasi hidayah akan turun kepada yang bersangkutan itu sudah sebelumnya sudah pernah ketika orang muslim melarikan diri kan disambut baik oleh Raja Najasyi. Itu tanda-tanda bahwa di antara 5 raja yang akan menerima itu. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Najasyi itu memang sesuatu hal yang luar biasa. Karena kalau dia terbuka mengumumkan diri bahwa dia sudah menjadi seorang muslim, itu akan terjadi kudeta. Karena itu madaratnya akan lebih banyak daripada manfaatnya. Maka langkah yang sudah dilakukan oleh Najasyi itu benar adanya. Dan bukan sekali saja umat Islam datang ke Ethiopia itu, bahkan ketika ada orang musyrik mengasut terhadap orang muslim yang datang ke Ethiopia, Najasyi tidak percaya begitu saja, dia panggil itu orang Islam. Ternyata nggak benar gitu, apa yang disampaikan. Nah itu jadi tepatlah kalau hidayah itu jatuh kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua mengenai hukuman. Sebenarnya hukum pidana Indonesia itu sudah mencerminkan hukum Islam. Hanya metodenya saja yang berbeda. Seperti orang mencuri, kalau hukum Islam potong. Tapi di negara kita karena Pancasila bukan Quran yang menjadi hukumnya, yang menjadi landasan hukumnya, maka dipenjara.
kemudian juga yang melakukan penggelapan. Bahkan kalau yang melakukan penggelapan itu pejabat, hukumannya jauh lebih berat, gitu kan. Kemudian dalam sejarah peradilan, Pak Ustadz, kolaborasi terhadap pembunuhan tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi karena justru di pengadilan yang menentukan. Ada pernah kasus di mana seorang ibu anak dari yang menjadi korban pembunuhan, dia mengampuni pelaku, sehingga hakim memutuskan tidak dihukum mati tapi dipenjara. Sebaliknya terhadap penzina gitu ya, emang Islam hukum lancap ya, tetapi Indonesia seperti Ustaz itu kan hukuman mati. Jadi prinsipnya sama, cuma metodenya aja yang berbeda. Oh, iya kemarin. Ya itu, itu Ustaz. Nah, jadi itu aja Pak, supaya penjelasan. Ya betul. Makanya tadi jadi Islam Indonesia itu walaupun bukan negara Islam, tapi apa ya, aturan-aturan yang ada di dalam undang-undang itu sangat syarat dengan ajaran Islam. Saya belum pernah mengkaji undang-undang ya, tapi bahkan mungkin dari sekarang ada beberapa agama yang diakui, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Putusan MK yang terakhir aliran kepercayaan. Ini yang bikin saya rumah kemarin mencari dosen aliran kepercayaan di ITB. Karena ketika MK memutuskan hak administrasi pengajuan kepercayaan harus dipenuhi, salah satu dari itu adalah pelayanan perkuliahan agama. Ada mahasiswa yang datang, Pak, saya pengajuan kepercayaan, siapa dosennya? Diri saya itu mencari dosen yang mengajukan kepercayaan susah. Kan nggak mungkin saya mengajarkan aliran kepercayaan. Tapi alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Khususan saya, dugaan saya mungkin ya, dari sekian undang-undang yang ada itu dan dari sekian agama yang diakui, mungkin kebanyakan lebih banyak diadopsi dari Islam ya, karena mayoritas agama tentunya. Yang kedua karena yang mendirikan negara itu mayoritas adalah Muslim. Jadi Indonesia walaupun bukan negara agama tapi tidak bisa lepas dari agama, apalagi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia bukan negara agama, Indonesia juga bukan negara sekuler, tapi bukan berarti Indonesia negara yang bukan kuliah. Indonesia negara dengan ciri khasnya keberagaman yang begitu kompleks banyak gitu. Tapi tetap dari segi undang-undang saya yakin Islam. Nah itu masukan dari lahir aja dari tambahan tadi tentang pidana Islam. Jadi sebetulnya hampir setiap kejahatan yang ada di dalam agama itu oleh negara pun dianggap sebagai kejahatan. Hanya teknis prakteknya itu yang berbeda. Wallahu a'lam. Sebetulnya kalau dilihat dari sejarah kan yang menerima seruan Nabi Muhammad itu ketika dikirim surat kan termasuk juga Kaisar Heraklius. Dan kebetulan waktu itu Abu Sufyan ada di Indonesia, bisa ditanya segala macam. Benar tanda-tanda Nabi itu ada pada Nabi Muhammad berdasarkan keterangan Abu Sufyan. Dia mengakui kebenaran aja, tapi ketika itu diprotes oleh para pembesar Romawi ketika itu, sehingga apakah dia juga secara hati mungkin menerima, tapi karena di hadapan sebagai pemimpin Romawi. Jadi Heraklius itu dia mengakui kebenaran Muhammad secara implisit gitu. Tapi inilah wahyu ya, datang wahyu kepada Nabi. Jadi ketika Heraklius ke Palestina, dikasihlah surat dari Nabi Muhammad oleh seorang sahabat.
saya lupa sahabatnya, kepada Raja Heraklius itu. Tapi ketika Raja Heraklius, sahabat Nabi ini pergi, surat itu disobek oleh Heraklius. Kemudian sahabat Nabi ini yang tidak tahu surat itu disobek datang kepada Nabi, bilang Heraklius masuk Islam. Tapi apa kata Nabi? Dia dosa. Padahal Nabi nggak pernah berjumpa dengan Heraklius. Nah, pertanyaannya siapa yang dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa saya Heraklius berdosa? Yaitu gurunya wahyu. Secara faktanya juga memang surat dari Nabi memang disobek oleh Heraklius. Nah, makanya kenapa Nabi itu justru lebih menghormati Muqawqis daripada Heraklius. Heraklius itu manis di depan tapi di belakang sobek. Beda dengan Muqawqis. Muqawqis itu ketika dikirim surat, beliau melihat suratnya dan beliau terus terang menolak dengan halus ajakan masuk Islam. Tapi tetap Muqawqis itu menghargai ajakan Nabi. Akhirnya dikirimlah dua wanita, satu Maria Kiptia, satu saya lupa lagi, dihadiahkan untuk Rasul. Tapi kata Rasulullah, Maria Kiptia akhirnya dinikahkan oleh Rasul, yang satu dinikahkan oleh yang tadi kurir surat itu. Nah, jadi Rasul lebih menghargai Muqawqis daripada Heraklius. Wallahu a'lam. Dan kan di kita diajar menerapkan hukum Islam. Kalau di Indonesia mungkin diperbolehkan kan yang diajar Islam. Kalau di Islam gimana pandangan Islam kan seperti ulul amri di dalam ulul amri gitu. Ininya apa boleh gitu atau emang ada ya emang gimana gitu. Aceh itu ada khusus penerapan. Aceh boleh karena memang undang-undang membolehkan. Ada kekhususan. Kecuali kalau Aceh, kecuali gini, itu kalau di undang-undangnya semua aturan disamakan, tapi kemudian Aceh secara sepihak bikin aturan khusus, Aceh yang tidak boleh. Tapi Aceh kan bikin seperti itu karena memang negara yang memberikan kekhususan untuk wilayah Aceh. Makanya istilah pengadilan juga di sana kan pakai istilah mahkamah ya, bukan pakai istilah PNPT, tapi di sana pakai istilah mahkamah. Artinya memang ada kekhususan. Melihat historinya Aceh, apalagi disebut sebagai Serambi Mekah, ya itu boleh-boleh saja karena memang negara secara resmi membolehkan penerapan yang demikian. Misalnya Wanasari dalam undang-undang dibolehkan menerapkan syariat Islam. Itu bisa ditegakkan di Masjid Hidayatul Rahman. Nanti yang disembelih bukan hanya sapi ketika 10 Zulhijjah, tapi orang yang ujungnya masih angkel Saya tuh kebayang gini, saya sering cerita ketika di Jeddah itu kan ada mesin kisos ya, di depan itu kan berapa kepala itu lepas dari badannya, tapi jangan-jangan jam 12 malam nggak ada sih. Misalnya kebayang kita di Pulau Sari, kalau kepala orang lepas itu ya, siapa yang boleh malam-malam Ustaz terjadi mengenai sikap orang Arab terhadap TKW ya. Ini apa yang kita info langsung terima gitu ya. Memang di Arab itu bukan hanya terbatas Arab Saudi, tapi negara-negara Arab lah gitu. Perlakuan orang Arab terhadap TKW itu memang masih ada yang menganggap bahwa itu budak. Itu masih ada. Dan itu saya terima langsung ketika saya di Uni Emirat, bahkan dengan ibu ya, saya diterima oleh duta besar. Dan ternyata di belakang itu banyak orang perempuan-perempuan
Ternyata TKW. Nah ibu ke situ ya nanya malah itu Pak, ada yang dibikin macam-macam lah itu. Iya, ada yang pokoknya gak dianggap manusia lah di zaman jahiliyah itu dulu. Itu Pak menyesal kita gitu. Karena itu peran dari duta besar itu justru harus memberikan pemahaman gitu ya kepada mereka. Karena ini kan manusia bukan binatang. Karena itu perlu ada perjanjian G2G sebenarnya antara negara dengan negara, perlakuan terhadap manusia khususnya TKW, di mana bangsa Indonesia itu banyak bekerja di luar, termasuk juga di Hong Kong Pak. Di Hong Kong itu seperti itu juga, apalagi dengan negara-negara sekitar seperti di Kamboja gitu, yang negara-negara yang pernah saya kunjungi gitu ya. Sering kita berkomunikasi dengan para pejabat Indonesia di luar negeri terhadap TKW itu ya seperti itulah. Karena itu harus siap mental yang menjadi TKW itu. Coba tambahan. Berarti betul kan, secara faktanya juga paradigma mereka itu masih menganggap TKW itu sebagai budak. Padahal hukum perbudakan sendiri sudah hilang dalam agama Islam. Itu menghilangkan perbudakan secara bertahap dan secara beradab. Di antaranya itu dijadikan hukuman membebaskan budak itu sebagai kifarat atas suatu dosa. Orang yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, suami istri, itu kan di antara kifaratnya itu adalah membebaskan budak. Jadi tidak langsung serta-merta tidak ada perbudakan, tidak, tapi membebaskan satu persatu budak itu dengan cara kifarat atas dosa tersebut. Wallahu a'lam. Yang pertama tadi berkaitan dengan Raja Najasyi ya. Tadi kan berawal dari kisah Raja Najasyi ini akhirnya muncul sholat gaib kan. Dengan alasan yang memang sangat masuk akal ya, karena diharapkan dibayangkan tidak ada yang menyolatkan. Tapi sekarang prakteknya di kita gitu ya, sepertinya kita sudah tahu ada yang menyolatkan di sana gitu, tapi ternyata di sini juga kita diminta untuk menyolatkan. Nah, sepertinya seperti apa sebetulnya aplikasi dari sholat gaib tersebut. Kemudian yang kedua, karena kita melihat lahirnya Islam di Mekah gitu, orang jadi sering beranggapan ya Islamnya itu di Mekah gitu. Padahal ternyata kan banyak sekali penyimpangan. Sebenarnya penyebabnya apa sehingga padahal kan disebut tanah haram itu berarti kita membayangkan di situ semuanya serba seperti sempurna gitu, tapi justru banyak hal yang aneh ya yang terjadi di sana. Penyebabnya kenapa? Satu lagi, saya pikir di Islam tidak dikenal istilah penjara ya, hanya hafalnya di kisah Nabi Yusuf saja gitu. Tapi ternyata berarti ada ya penjara itu dalam Islamnya. Kalau tadi lihat di dalam hadis 1018 kan ada penjara. Apakah memang dengan adanya kisos juga tidak memenuhi, masih tetap masih dibutuhkan penjara atau seperti apa? Ya, jazakallahu khairan. Yang pertama berkaitan dengan sholat gaib. Dan memang kalau kita melihat hadis-hadis Nabi, selama Nabi hidup, Nabi itu sholat gaib hanya satu kali, yaitu ketika mensalat gaibkan Raja Najasyi. Kalau yang kanisa, Ya. yang menyewakan kanisa itu yang cleaning service. Oh, itu bukan sholat gaib, itu sholat jenazah. Jadi ini, kalau sholat gaib itu dalam kondisi jenazahnya tidak ada di hadapan kita, itu namanya sholat gaib. Kalau sholat jenazah itu jenazahnya ada di hadapan kita. Nah, Rasul itu sholat gaib hanya satu kali ketika mensalat gaibkan siapa? Raja Najasyi, karena dikhawatirkan tidak ada yang mensalatkan. Nah, ada pun yang kasus barusan itu namanya sholat gaib Rasul. Cuma sholat gaib masih yang penting. Jadi ketika ada saudara kita meninggal dan kita datang melayar
sebelum dimakamkan kita sholat jenazah. Nah, itu berarti sholat jenazah secara utuh ya, tapi jenazahnya ada di depan kita. Tapi kalau misalnya begini, saudara kita meninggalnya di Makassar, kita ingin melayani di sana, jadi kita terbang di sana. Sampai di sana ternyata jenazah sudah dimakamkan. Apa pilihan kita? Sholat gaib atau sholat jenazah? Kalau saya lebih cenderung memilih sholat jenazah di kuburannya. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasulullah kepada seorang penjaga masjid perempuan. Rasul itu pernah sholat di suatu masjid, tapi setelah itu Rasulullah tidak di sholat di masjid tersebut. Sampai akhirnya beliau datang lagi ke masjid tersebut. Pas sampai di masjid tersebut ternyata orang yang suka menyambut itu pun tidak ada. Hanya Rasul bertanya kepada seorang sahabat lain, di mana dia? Rasul sahabat Nabi mengatakan qad ufiya ya Rasulullah, dia sudah wafat ya Rasulullah. Rasul ketika itu kecewa, kenapa wafatnya dia tidak disampaikan kepada Rasulullah kita? Kemudian Rasul bilang, dari Allah bilang, tunjukkan aku di mana kuburannya. Ini saking Rasul Rasul menghargai orang yang selalu merawat masjid. Akhirnya Rasul diantar oleh sahabat ini ke kuburannya. Pas di kuburannya kemudian Rasul sholat jenazah. Itu satu-satunya sholat yang boleh dilakukan di kuburan. Tidak boleh sholat tahajud di kuburan. Terus sholat jenazah, kamu berdua sholat. Akhirnya nggak boleh. Nah itu pertanyaannya, ini sholat gaib atau sholat jenazah? Itu sholat jenazah. Karena jenazahnya ada di depan kita, walaupun itu sudah di dalam. Jadi yang dilakukan Rasul itu sholat jenazah, bukan sholat. Nah, satu kalinya Rasul melakukan sholat gaib, yaitu ketika wafatnya Raja Najasyi. Ini kemudian ahli fikih berbeda pendapat mengenai hukum sholat gaib. Apakah hanya berlaku bagi mereka yang diyakini belum disolatkan, ataukah berlaku juga bagi yang memang sudah disolatkan? Bagi yang berpendapat itu tidak perlu disolatkan lagi karena Rasul hanya satu kali. Artinya orang yang sudah meninggal dan disolatkan, saudara kita meninggal di Makassar, kita tidak sempat melayani ke sana. Ya sudah, kita jangan sholat, itu sudah disolatkan di sana. Dalilnya apa? Rasul tidak berani. Itu ketika mensolatkan Raja Najasyi. Tapi pendapat yang mengatakan tetap boleh sholat gaib itu biasanya mengambil dari umum tentang keutamaan sholat bagi orang yang sudah meninggal kalau disolatkan lebih dari angka sekian orang. Gitu. Khawatir yang mensolatkan cuma sedikit, cuma 7. Sementara ada riwayat kalau lebih dari 40 dapat syafaat atau apa, dibantu dengan sholat masjid. Nah itu biasanya itu kan kalau sholat Jumat ada saudara kita yang meninggal khawatir yang mensolatkan sedikit, saudara kita sholat untuk kamu. Ya ini ikhtiar orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal. Itu ikhtilaf barat. Yang kedua mengenai tidak Islam ini. Oh ya, jadi gini. Tidak dipungkiri Islam itu turun di Mekah. Tapi begini, yang menjadi dasar ajaran Islam itu bukan Mekah, bukan Madinah, tapi dari ketika praktek di Mekah Madinah bertentangan dengan dalil, kita tidak bisa membenarkan. Patokan itu adalah dalil, bukan Mekah. Maka sangat mungkin terjadi perbedaan antara ulama Saudi dengan ulama lain karena patokannya juga sama. Patokannya itu adalah ada dalil. Tapi mungkin karena Islam datang di sana, orang sekali beranggapan demikian kayak begini, sistem demokrasi. Kalau kita melihat pengalaman politik, seringkali demokrasi itu perbandingannya itu selalu dengan Amerika. Karena memang mungkin yang selama ini dibangun masalah demokrasi itu adalah Amerika, walaupun prakteknya Allah. Itu psikis pandangan orang mengenai hal demikian. Tapi kalau Islam patokannya itu adalah dari bukan Mekah dan Madinah. Tanpa memungkiri di sana banyak para ulama besar di Saudi. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Oh ya, kisos. Jadi
kalau pidana itu sudah diatur oleh Islam, maka mempraktikkan sesuai dengan apa yang diatur oleh Islam itu yang terbaik kata Yusuf Qaradawi. Tapi apakah itu penjara, apakah itu kisos, itu diatur dalam agama. Kayak penjara kan baru sudah ada. Pertama, yang kedua, ketika kejahatan itu hukumannya tidak diatur dalam Islam, tapi negara menganggap itu sebagai suatu kejahatan, maka itu diserahkan kepada penguasa hukumannya seperti apa. Misalnya orang yang overstay, orang asing datang ke Indonesia overstay gitu kan, hukumannya kan bisa deportasi atau bukan lain, itu kan tidak diatur dalam Islam, tapi itu tindakan pelanggaran yang aturannya diserahkan kepada negara, mau penjara mau apa, istihad penguasa. Jadi sesuatu yang Islam diam, maka yang kaitannya dengan publik maka diserahkan kepada penguasa. Wallahu a'lam. Apa yang tadi kasus TKW itu yang harusnya dihukum mati, apakah itu ketika misalnya keputusan pengadilan menunjukkan yaitu membunuh karena membela diri misalnya, karena mungkin mau diapakan gitu oleh majikan, apakah ketika ternyata terbukti memang tidak bersalah, itu apakah jadi yang memberikan diatnya si majikan itu atau gimana? Ya, pertama kan tadi ya, hakim mengecek apakah ini pembunuhan membela diri ataukah membela orang lain ataukah karena memang murni kriminal. Ya kalau memang membela diri ya bebas. Membela diri, dulu pernah ada kasus juga di kalangan para sahabat membunuh tapi membela diri bebas. Jadi disitulah kepintaran hakim diuji. Apakah ini niatnya memang kriminal, apakah niatnya membela diri. Kalau membela diri ya dia tidak dibunuh, dan ya si pelakunya ya keluarga pelaku tidak membayar dia kepada pembunuh gitu. Karena tidak ada yang menentukan dari bagi pembunuh gitu. Itu ya bebas. Tidak sebaliknya maksudnya jadi yang dapat dia yang dapat uang gitu dari Tidak. Sudah cukup ya. Baik bapak-bapak yang Allah muliakan, ini sudah siap kita cukupkan pembahasan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itu tutup dalam majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.